Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di kelas dengar suaranya Ustazah Tari? Dengar. Ustazah lo tanya yang di kelas tuh. Kelas. Halo kelas. Sudah kelihatan di layar ya wajahnya Ustazah Tari. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan bermain tentang tebak-tebakan aja ya. Judulnya adalah Siapakah Aku? Apa judul permainan kita hari ini? Siapakah aku? Oke, excellent. Siapakah aku? Nah, Ustazah Tari minta tolong untuk yang di kelas. Nanti yang di kelas perannya adalah melihat di kolom chat siapa nama anak yang di Zoom ya, siswa temannya yang di Zoom yang berhasil menjawab dengan tepat dan lebih dulu gitu ya. Berhasil menjawab dengan tepat dan lebih dulu. Nah, untuk yang di mana itu namanya? Yang di Zoom, silakan kalian aturan mainnya adalah di off-kan audionya ya. Kemudian menjawabnya hanya lewat kolom pesan Zoom ya. Kalian tulis apa namanya? Tebakan kalian apa ya? Siapakah aku itu apa ya? Mungkin bisa jenisnya, mungkin bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa juga benda mati ya. Tergantung nanti clue yang Ustazah Tari berikan. Jadi Ustazah Tari akan memberikan clue yang terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Lalu kalian menebak di kolom pesan chat Zoom. Misalkan Ustazah Tari baru memberikan 1 kalimat, terus ada yang mau menebak, ada yang sudah bisa menebak, boleh silakan kalian tuliskan di kolom chat Zoom. Nah nanti teman-teman yang di kelas, kalian lihat nih, siapa yang sudah menuliskan jawaban dan siapa yang dan jawabannya betul atau salah ya menurut kalian ya. Insya Allah nanti kalian bisa sampaikan ke Ustazah. Oh Ustazah kalau jawabannya itu tadi yang pertama ini gitu ya. Oke, kita mulai ya. Disiapkan kolom pesan Zoom-nya. Oke. Everyone Ustazah, ya to everyone, to everyone. Ustazah tidak menerima yang tuh Ustazah Tari aja ya. Karena teman-teman kalian di kelas biar bisa menyimak juga siapa yang menuliskan di kolom chatnya ya. Oke, disiapkan pertanyaan pertama. Siapakah aku? Aku bisa tebal dan bisa tipis. Aku selalu ada di jemuran. Kalian bisa membawa aku, kalian biasa membawa aku ke kamar mandi. Aku berfungsi membantu kalian mengeringkan tubuh kalian yang basah. Oke. Jawaban yang pertama tadi apa? Yang di kelas jawaban teman-teman kalian yang pertama tadi apa nih? Ada yang jawabannya apa aja tadi? Iya, ada. Oh, benar, ada yang jawab baju, apalagi? Pakaian, iya benar. Ustazah Tari senangnya dengar suara anak-anak di kelas. Terus ada jawab apa lagi? Handuk ya, oke handuk. Siapa yang jawab handuk pertama kali tadi ya? Yang jawab handuk pertama kali ada Rafardania. Iya benar. Rafardania. Oh Alin nih ya. Alin nih ya. Alin. Oh iya sih. Wah teman-teman yang di kelas ini lebih jeli daripada Ustazah Tari ya.
Alin. Oke, terima Siapa dulu kasih. yang menayangkan? Oke. Coba kalau Siap. Yang di kelas Oke. bisa sambil disiapkan pensil dan catatannya untuk mencatat temannya. Oke. Nah, yang di kelas bisa juga ya menebak dalam hati. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Siap-siap. Disiapkan kolom pesannya ya, sama jari-jarinya untuk mengetik. Siapakah aku? Aku mengikuti kalian ke sekolah. Kalian biasa meletakkanku di sebuah rak. Aku membantu melindungi kaki kalian agar tidak terluka dan kotor. Jawabannya? Iya, ada yang jawabannya apa aja tadi? Ada yang tas ya. Betul sekali, ada yang jawab buku, ada yang jawab apa lagi tadi? Kaos kaki. Sepatu, ada lagi kaos kaki, iya benar. Berarti yang betul apa? Sepatu. Sepatu apa sepatu? Siapa yang jawab pertama kali sepatu tadi? Dinar ya. Suaranya yang di kelas kayak orang lagi demo. Ya, selamat. Yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Siap-siap. Yang di kelas jadi asistennya sudah tadi. Jadi co-host. Yang ketiga ya. Aku bergerak memutar. Siapakah aku ya? Siapakah aku? Aku bergerak memutar. Aku bisa ada di mana saja yang kalian inginkan. Bentukku bermacam-macam. Wow, yang di kelas kayaknya sudah tahu itu. Aku membantu kalian mengetahui waktu. Waduh, yang di kelas sudah langsung nebak. Iya, terima kasih bantuannya anak-anak yang di kelas. Iya. Sebenarnya tadi ada yang jawab pertama kali tadi apa ya jawab ya? Bola. Ada kipas angin, benar-benar ada yang kipas angin. Terus ada yang jam ya. Iya, siapa yang jawab jam pertama kali tadi yo? Masya Allah, yang di kelas kayak tim paduan suara. Tapi sebenarnya jawaban yang paling tepat apa? Ada yang tahu nggak? Jam. Bergerak memutar nggak jam itu? Tidak. Berarti apa? Jarumnya. Jadi sebenarnya yang paling tepat adalah jarum jam. Karena aku bergerak memutar. Kalau jamnya itu kan dia diem ya di tempat ya. Oke, enggak apa-apa. Excellent ya. Baik, sekarang kita siapkan buku temanya. Siapa yang sudah siap buku temanya? Yang di kelas siap diangkat buku tema 3-nya. Sudah mau lihat? Yang di kelas semangatnya. Kelas, Mbak Riba. Oke, Selo, Rafardan, Aubrey, sip, excellent. Bagas, oke, terima kasih. Sekarang kita buka ya. Di tema 3 kali ini anak-anak, kita akan belajar tentang sumber daya alam, kita belajar tentang keseimbangan ekosistem, kita juga belajar tentang bagian-bagian tumbuhan.
Semuanya itu ada kaitannya ya satu sama lain. Ketika tumbuhan itu bisa survive dengan bagian-bagiannya ya, dengan memfungsikan bagian-bagiannya sesuai dengan fungsinya, maka tumbuhan itu akan bisa berperan dalam keseimbangan ekosistem. Nah, kenapa kok berperan dalam keseimbangan ekosistem? Karena tumbuhan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya. Dalam ekosistem, tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Gitu. Nah, sekarang kita coba buka halaman 9. Halaman 9 itu sudah didiskusikan di muatan pelajaran tematik yang lain atau belum? Belum. Kita diskusikan di muatan IPA ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada 3 gambar. Usada akan bantu kalian lewat papan virtual Usada tadi ya. Yang di kelas kalian sudah ya. Oke. Yang di kelas juga menulis loh ya, mencatat. Ini soalnya yang tabel ini itu keluar waktu PTS. PTS kalian kan yang bikin soal bukan Usada Tari ya, tapi yang bikin soal itu dari dinas pendidikan. Nah, itu tahun kemarin itu keluar soal ini, makanya kita bahas sekarang ya. Halaman berapa itu, Nak? Halaman 9 ya. Halaman 9. Oke. Di halaman 9 itu ada 3 gambar. Gambar yang pertama apa ya itu ya? Orang menebang pohon ya itu ya. Benar ya? Menebang pohon. Gambar yang kedua itu menanam pohon, menanam tumbuhan. Yang ketiga itu mencabut tumbuhan. Oke, sekarang kita isi tabel yang ada di bawahnya. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut. Gambar A. Gambar A itu apa? Menebang pohon. Iya, aktivitas menebang pohon ya. Terus gambar B. Menanam tanaman. Gambar C. Mencabut tanaman. Oke. Sambil kalian tulis di kolomnya ya, sesuai dengan kolom. Sekarang yang pertanyaan kedua. Apakah tindakan tersebut baik? Yang gambar A. Menebang pohon itu baik atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena apa? Karena kenapa kok enggak baik sih menebang pohon secara liar itu? Kenapa? Karena apa? Karena populasi pohon akan punah. Berkurang itu akan punah ya. Nah, yang B sekarang. Gambar B itu menanam tanaman. Apakah menanam tanaman itu baik? Ya. Apa? Karena kenapa menanam tanaman itu baik? Kenapa? Karena apa? Kalau menanam tanaman itu baik. Karena
Tanaman bisa menghasilkan oksigen. Karena populasi pohon akan bertambah. Terus bisa menghasilkan oksigen. Oke. Nah, ini kalau nanti di PTS, bentuk soalnya itu bentuk soal pilihan ganda kan kalian bisa itu cek ya. Maksudnya bisa pilih mana soal ya, mana pilihan jawaban yang betul. Yang C, mencabut tanaman, apakah baik? Tidak. Ya, oke. Kenapa? Karena apa? Apakah? Iya, betul. Karena merusak tanaman. Oke, excellent. Sekarang dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan kalau di gambar A itu menebang pohon. Apa dampak bagi lingkungannya menebang pohon? Akan terjadi apa? Kalau pohonnya ditebangi banjir, tanah longsor, penggundulan hutan, itu ya. Terus apa lagi? Habitat hewan hilang. Oke ya. Ada lagi itu yang kemarin di PLH? Apa? Tidak ada paru-paru bumi. Kan pohon sebagai paru-paru bumi ya. Oke, sekarang yang gambar B. Menanam tanaman. Menanam tanaman apa dampaknya bagi lingkungan? Sumber penghasil oksigen. Terus kaitannya dengan polusi udara? Mengurangi karbon dioksida atau polutan udara. Boleh ya. Atau udara kotor. Boleh ya. Terus apa lagi? Dengan menanam tanaman berarti ada apa? Kan akarnya untuk menyerap air ya kan? Air hujan ya kan? Nah, untuk menguatkan mengikat tanah ya kan? Nah, itu berarti untuk apa itu? Untuk hidrologi ya. Nah, hidrologi ada peran hidrologi ya. Nah, atau fungsi hidrologi. Boleh. Yang gambar C, dampak bagi lingkungannya kalau mencabut tanaman apa berarti? Dampak bagi lingkungannya. Kalau misalnya daunnya banyak dicabuti jadi sedikit, maka yang bisa menyerap karbon dioksida kan cuma sedikit ya. Berarti kan apa? Namanya apa kemarin di PLH itu yang untuk polutan itu polusi udara. Nggak usah pakai istilah wes. Gini aja. Kualitas udara di sekitar kualitas udara bersih ya di sekitar akan berkurang. Tadi kan ada yang jawab oksigen berkurang itu betul ya. Oksigen berkurang itu oksigen kan udara bersih, berarti kualitas udara bersihnya di sekitar tanaman itu akan berkurang gitu ya. Oke. Sekarang yang baris keempat.
Dampak bagi orang lain, bagi manusia berarti ya. Kalau pohon-pohon ditebang, apa dampaknya bagi manusia? Kalau longsor itu kan lingkungan. Bagi manusia apa yang didapatkan ketika terjadi banjir, ketika terjadi tanah longsor? Apa? Pemukiman warga rusak, ya kan? Nah, kalau banjir kan rusak pemukimannya ya. Terus apa lagi manusia? Penyakit akan terjangkit penyakit saluran pernapasan. Kan udara yang dihirup kan kotor kan otomatis. Jadi akan mungkin banyak di sekitar situ akan banyak yang sesak napas. Terus apa lagi? Tidak dapat memenuhi kebutuhan. Jadi kalau nggak ada hutan, pohonnya ditebang semua ya di hutan, itu kan manusia nggak bisa memenuhi kebutuhan seperti furniture, gitu ya, mebel ya, meja, kursi, almari, kan nggak punya kertas, kan semua itu dari pohon ya kan. Kemarin di tema 2 kita udah belajar proses pembuatan kertas dari pohon kan ya. Yang B sekarang. Yang B itu menanam tanaman. Dampak bagi orang lain apa? Pemukimannya jadi asri, sejuk, ya kan? Asri dan sejuk. Terus udah pernapasannya sehat ya. Pernapasannya sehat karena udara yang dihirup kan bersih, udara bersih ya kan? Setelah itu apa? Kebutuhan furniture dan kertas terpenuhi. Nah. Oke, yang C itu mencabut tanaman. Kalau mencabut tanaman, maka dampak bagi orang lainnya adalah ya tidak rindang ya. Pemukimannya tidak rindang, ya kan karena daunnya sedikit, ya kan. Ranting cabangnya cuman sedikit, banyak yang dicabutin ya. Terus kebutuhan manusia terbatas, terpenuhi secara terbatas. Terpenuhi dengan terbatas, ya kan? Nggak bisa bebas untuk memproduksi apa itu namanya? Furniture ya. Tuh. Kalau ini yang hubungannya dengan sumber air. Nah, sumber air juga berkurang gitu ya. Oke. Diisi bukunya. Yang di sekolah pinter lagi fokus mengisi semua. Aubrey juga sedang menulis. Hana, sudah diisi Hana bukunya? Sudah, Ustaz. Oh, pinter. Sudah diisi di rumah ya?
Oke, Alin, ditulis dulu. Ini kemarin keluar, Nak, di soal PTS. Kan kamu habis ini PTS ya. Tapi soalnya dalam bentuk pilihan ya, pilihan ganda. Cuman kan ini ya kalau misalnya nanti memilih pilihan jawaban itu, pilih pilihan jawaban yang paling tepat ya, Nak, ya. Nanti akan ini kok Usada Tari buatkan soal reviewnya ya, kayak kemarin PH tema 1, PH tema 2 kan Usada Tari buatkan soal review yang dalam bentuk pilihan ganda, jadi biar kalian juga enggak bingung gitu ya. Soalnya kalau PTS itu yang bikin soal bukan Ustadz Usada, tapi dari dinas. Jadi Usada Tari juga harus menyiapkan contohnya kalau yang dari pengalaman tahun kemarin, soalnya seperti apa yang biasanya keluar gitu ya, biar kalian enggak kaget. Oke, kita sekarang lanjutkan ya ke halaman. Bentar. Kemarin Usada Tari sudah ngasih tanda di halaman berapa itu yang keluar juga waktu di PTS dari dinas. Ini halaman 20. Nah, halaman 20 ini Ustada ganti ya. Oh, jangan dulu, wes. Masih ada hubungannya. Sambil yang belum selesai nulis, sambil ditulis. Yang sudah selesai, silakan beralih ke halaman 20. Yang di kelas dibuka halaman 20 ya. Usada minta tolong sama Hana. Hana silakan dibaca halaman 20 yang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanya terbawa air ketika turun hujan. Zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Oke, thank you, Hana. Selanjutnya, Alin, dibaca yang bunga dan daun. Oh, sebentar. Alin, bunga aja, Alin. Nanti Usada Tari mau kasih catatan untuk bunga. Yang bunga aja, Alin. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat berkembang biakan tumbuhan biji. Oke, thank you, Alin. Baik, anak-anak. Anak-anak, sebelum kita ke bagian tumbuhan yang lain, Usada ingin menambahkan catatan karena ini kemarin keluar di PTS tapi belum ada di buku siswa ya. Kalian tulis di halaman 21 itu ada kotak kosong yang diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Nah, kalian tulis di sebelah situ ya. Usada akan tuliskan di sini tentang bunga. Oke, sebentar. Bunga. Tuh, bentar ya. Ini lagi munyer laptopnya Usada Tari. Oke. Bunga.
berapa, Us? Halaman 20. 21. Kalau catatannya Usada Tari ini dicatat di kolom di halaman 21. Kolom yang atas, kolom kosong yang atas, kotak kosong yang atas di halaman 21. Ya. Oke, salah. Ya, nih. Udah, tambahannya ini aja untuk bunga ya. Selanjutnya untuk yang daun, Usada minta tolong Bagas dibaca. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terlaksananya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas daun dan helai daun. Iya, betul. Nah, ya, terima kasih Bagas. Nah, itu di sampingnya kata helai daun, kalian bisa tambahkan tulang daun. Jadi, bagian-bagian daun itu ada tangkai daun, helai daun, tulang daun, ya. Nanti kalau di soal ada pilihan jawaban tulang daun, kamu biar nggak bingung ya. Karena belum ada di sini. Kalau yang di soal PTS kemarin keluar, jadi banyak yang bingung tulang daun ini yang mana gitu ya, karena di buku siswa belum ada. Nah, sudah ditambahkan semua di situ? Yang di kelas sudah ditambahkan? Sudah. Tambah apa, Us? Tulang daun. Jadi yang di halaman 20 kan ada bacaan daun. Di yang paling terakhir, kalimat paling akhir itu kan helai daun. Itu kalian tambahi di sampingnya tulang daun. Ya. Lanjut ke batang. Usada minta tolong copy. Silakan dibaca yang batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, terima kasih, Opi. Selanjutnya Indira. Dibaca yang bagian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan akar yang buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji bagian yang ditambahkan biasanya daging buahnya. Excellent, terima kasih. Selanjutnya biji, Ustada minta tolong selo. Dibaca yang bagian terakhir, kotak terakhir. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Oke, excellent. Terima kasih. Banyak ada peliharaan burung ya di situ. Di rumahnya Selo. Oke, kita sekarang ke halaman berapa ya? Ini tadi sudah bagian tumbuhan. Saya cek di catatannya Usada Tari dulu. Ini di halaman
31. Halaman 32 itu sudah didiskusikan atau belum? Oleh ustadz-ustadzah yang lainnya. Halaman 30. Belum ya? Suaranya yang di kelas kayak tim paduan suara ya. Belum. Kita mulai di halaman 31 ya. Nah, di halaman 31 kita simak dulu yang membaca tentang padi. Ustadzah minta tolong bantuannya Fahrizal. Halaman 31 Fahrizal. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi bersekitar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dan berketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Oke, thank you. Dilanjutkan Rafardan untuk tanaman teh. Halaman berapa? Halaman 31. Loh, kamu berarti tadi belum masih menulis. Tumbuhan di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah tahunan tahunan tidak kurang dari 2000 milimeter kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng gunung atau bukitan. Oke, thank you Rafardan. Kita ke halaman 32. Nah, di halaman 32, bentar ya. Halaman 32 itu apa kesimpulan tentang tanaman padi dan teh di atas? Apa yang bisa kita simpulkan? Tanaman padi dan teh memiliki habitat yang sama atau beda? Iya, memiliki habitat yang berbeda. Habitat itu tempat hidup ya. Tempat hidup makhluk hidup. Nah, memiliki habitat yang berbeda. Kemudian selain habitatnya yang berbeda, apalagi yang berbeda? Suhunya ya. Nah, kalau tanaman padi kan suhunya panas ya. Tanaman padi dan teh dapat tumbuh pada suhu yang berbeda ya.
Kemudian tanah. Tanahnya juga berbeda. Dalam. Tanaman padi dan teh tumbuh di media tanam yang berbeda. Nah, media tanamnya juga berbeda. Ada 3 kesimpulannya ya. Kemudian, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Nah, tempat hidupnya, habitatnya berarti ya. Tanaman padi hidup di daerah yang berhawa panas. Banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Ini habitatnya padi. Kalau tanaman teh hidup di daerah pegunungan. Curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 ya milimeter kubik.
Hanza, apakah sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, excellent. Yang di kelas, apakah sudah selesai menulisnya? Waktunya sudah habis nih ya. Baik, Ustada berhentikan ya, berbagi layarnya. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Ustada Tari harus mengajar di kelas Sansi Vera ya. Ustada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.